Halo, jumpa lagi. Kita kali ini review untuk dua ini ya, ring ratchet yang model ini, bukan yang model seperti biasa ya. Nah, ini ternyata kelemahannya adalah lebar ininya terlalu besar. Jadi beberapa kasus nggak masuk ya. Kalau kita bandingkan dengan ini, misal ini kunci 17 ya. Nah, masuknya ini lebih tipis ya. Memang kalau yang ininya sih hampir, tapi ya lumayan bedanya. Atau dibanding dengan ini, nah jauh sekali bedanya. Jadi kadang ada tempat-tempat sempit nggak masuk. Terus juga ini jumlah titnya ya, ini kasar sekali, sekitar 20 tit ya. Biasanya kalau kita soket biasa itu bisa 32 tit, atau yang halus itu bisa 64 tit. Nah ini cuma 20 tit, 20 gigi ya ceteknya ini. Banding dengan ini lebih halus. Ya, cuma masih kasar juga sih. Nah, ini agak jarang kepake saya. Masih lebih sering yang ring pas yang kemarin Stanley ya, atau kunci soket yang ratchet juga bisa. Nah, yang ini agak jarang karena dia ya ini kelemahannya di sini, sering mentok. Nah, terus ini juga dulu sempet beli merek Celery ya, Celery. Kalau yang ini tadi merek Crossman. Nah, ini sayangnya sih 12 PT ya, cari yang 6 PT dulu nggak ketemu. Ini iseng aja dulu beli, dulu harganya 80.000 kalau nggak salah. Sekarang tambah nggak tahu ya, saya tambah mahal apa tambah murah. Dulu mikir wah praktis ini, karena satu alat bisa 8 kunci. Jadi ini 10, 12, 13. Nah ini 10, 12, 13, 14. Ini 15, 17, 19, 21, 15, 17. Nah ini 19, ini 21. Dia ada angle-nya, sedikit ada angle-nya gini. Jadi bisa gini, bisa gini. Nah, kan beda di posisi ininya ya. Nah, ini ternyata dulu sempat kepake di blog ya, nanti saya tulis linknya itu, untuk ngecekin baut mur ya, mur sok depan air ya. Nah, itu posisinya agak di dalam, jadi bisa gini. Dibanding kalau ini, wah susah. Nah ini bisa gini, kita kencangkan. Nah lubangnya ini enaknya bisa kita tahan, karena sok itu butuh ditahan oleh kunci hexa ya. Kita tahan gini, bisa kita kencangkan gini ya. Jadi ini juga jarang-jarang kepake sih saya, karena ya ukurannya besar, kemudian enggak enaknya lagi. Sebenarnya cukup oke dipakai ini, cuman karena dia sering berputar ya, kadang berputar gini, waktu pakai lagi loh salah, ini harus milih lagi, nyari mana yang misalnya pakai yang kunci 12 misal. Nah misal ini pas sudah kita pakai, kita taruh, begitu kita pasang lagi ini agak muter lah, kita mesti cari lagi ya. Itu yang annoying ya, apa ya, agak merepotkan lah. Tapi sebenarnya masih oke yang ini. Kalau yang ini dulu beli untuk tensioner
Aereo ya, karena mepet sekali dan keras, butuh yang kuat. Tapi ternyata double head ini 10 dan 12 ya. Ini juga sama, ternyata kendalanya mentok. Oke, kita coba di fisik ya, kita coba. Nah, ini contoh fisik ya, kunci 12, ini juga kunci 12. Oke, ini kunci 12. Sorry, kunci 10. Nah, ini nyeretin. Nah, kalau mau buka tinggal ini diginikan atau dibalik sih, sebenarnya bisa. Nah, bisa ya. Nah, ini enggak enaknya tatap-tatap ini ya, ini agak dipaksa ini. Jadi plastiknya agak buka. Kalau kita coba yang sekarang nyeretin ya, nyeretin aja biar tahu juga. Nah, waktu nyeretin ini nyeretin, tapi kita ini oke nih, masih ada kalanya harus kita tahan, kalau enggak nanti ikut berputar. Nah, ini ikut berputar terus seperti ini, jadi harus kita tahan. Nah, baru bisa. Oke, kita coba yang ini. Nah, ini kelemahannya natap ya, natap kepalanya ini natap sih. Kalau yang ini masih oke. Kalau yang ini sekarang yang 12 kita pilih. Nah, ini juga sama, ini besar ya, masih bisa sih kalau pas. Nah, agak kesulitan juga kalau yang sisi sini masih oke. Kalau ini tidak racet, jadi harus dilepas pasang ya. Nah, kalau yang sempit-sempit susah, tapi kalau yang seperti ini masih oke. Nah, buka, kita kemudian ini sekarang. Oke, jadi ini tadi ya, kelihatan ininya muter-muter. Ini juga waktu dipakai nggak apa-apa, milihnya aja yang sedikit aja. Oke, kita coba yang di sini. Ini nyeretin. Nah, ini enaknya kalau racet gini. Nah, kita seretin. Oke, yang ini nyeretinnya. Nah, ini karena keras ya, dia balik lagi, harus dipegangin. Kita seretin, sama juga fungsi ratchetnya, jadi harus dipegangin karena terlalu keras ya. Bautnya waktu diputar balik ikut berputar. Yang ini masih mendingan. Nah, kencangkan. Masih oke, cuman ya itu enggak semua tempat itu seluas ini. Oke, kita coba yang untuk shock breaker ya. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini baut shock breaker yang saya mau, maksudnya emur ya. Kita mesti tahan ini, tahan gini, terus yang ini kita putar, entah kita seretin atau enggak. Nah, kalau pakai kunci shock
enak ini masuk segini ya, ini panjang kan, enak segini. Cuma masalahnya kita nggak bisa pasang ini karena ketutupan. Nah kalau pakai kunci ring biasa, kalau posisi dilepas oke, harusnya sih kita nyeretinnya dilepas ya. Cuma yang di blok di link itu ya, posisinya kita cuma ingin nyeretin kondisi terpasang. Nah kalau kita taruh ini di sini mentok, kita taruh di sini bisa, cuma agak kita paksa bisa, tapi ya ndak bisa muter lagi, kita ndak ada ruang untuk muter. Nah enaknya yang ini kunci 17 kalau nggak salah. Nah enaknya yang ini bisa posisinya miring gini, kemudian kita tahan, kita masukkan, kita tahan ya, ini bisa kita puter untuk kita seretin gitu. Nah ini saya nggak mau ngendorin ya daripada masalah nanti ya. Nah ini bisa, kalau misal posisi gini udah mentok bisa kita puter. Nah sehingga sekarang tuasnya posisinya gini. Kalau tadi kita puter posisi tuasnya gini, jadi ini bisa kita puter sini. Kalau kita ngendorin, kita balik, posisi tuasnya bisa dari sini ke sana. Nah ini kemarin kita pasang double nut ya untuk memastikan, karena itu tidak ada lock nutnya. Ini dari 2013 ada saya lihat ya. Nah ini ya, kita coba untuk seretin. Oke. Nah itu ya tadi review sepintas tentang kunci 8-in-1 ini, ratchet, ring ratchet yang model ini ya, bukan yang model kecil. Dan ini impact sebenarnya, impact ratchet ya, merek Jason. Yang ini merek Craftsman, yang ini merek Celery. Nah oh ya, ini dulu kisah juga ini, sampai melintir ini ya, sama melengkung ini ya. Ini karena enggak kuat, kita pakai ini, kita kencangkan, ternyata tak kira muter, ternyata yang melintir kuncinya, gak kuat ini. Dulu akhirnya pakai bit ya, pakai di panjangan itu juga ada di OBTY sih. Nah kalau yang ini lebih bagus daripada yang ini G-Tech ini, lebih kuat. Nah cuman ya ini yang Fukung ini sayangnya itu sedikit kurang presisi ya kalau dibandingkan Stanley ya, atau dibanding ini pun masih lebih presisi, ini masih lebih megang. Saya pernah bikin blunder baut gara-gara ini, terpaksa pakai kunci sok masih bisa. Nah ini oke. Jadi tidak selamanya yang 3-in-1 itu menarik. Nah ini kebetulan aja masih bisa kepake ya, jadi ini besar sekali, tidak semua posisi bisa, tapi masih kuat lah, ini masih kuat dan masih berfungsi, sedangkan kalau yang ini harusnya berfungsi. Cuman dulu beli untuk tensioner, mur tensioner, itu pun juga mentok, jadinya ya agak jarang saya pakai jadinya. Sedangkan yang ini itu karena kasar ya, jumlah tipnya kasar, kemudian ininya juga relatif lebar untuk ukuran kuncinya, jadi juga jadinya agak jarang kepake. Masih bisa dipakai sebenarnya, cuman ya preferensi aja, akhirnya jarang kepake. Lebih banyak pakai ring pas
dan kunci sok baik ratchet ataupun biasa. Oke, ini 4 kunci yang jarang aku pakai ya. Jadi kalau memang rekan-rekan pingin cari kunci, nah mungkin bisa review ini bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan ya untuk pilih kunci. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini terus.